rekan-rekan, kita sudah melakukan TP-TKP ya, dari Iden kita maupun Polda datang. Di situ kita temukan barang bukti ya, ada gigi di situ, gigi palsu, rekan-rekan semua ya. Untuk posisi dari si almarhum ini ya, korban, posisinya meringkuk ke arah ke kiri, menutupi wajahnya seperti itu, rekan-rekan semua. Kemudian dari hasil TP-TKP ya, kemungkinan besar bahwa si korban ini dihabisi di gubuk tersebut ya. Untuk hasil dari otopsi ya, bocorannya bahwa terdapat luka pada bagian mulut dan hidung. Jadi setelah kita cocokkan dengan keterangan calon tersangka kita ya, jadi itu sempat dihentakkan ke jidatnya mengenai hidung atau mulutnya seperti itu. Ada juga yang menyebabkan lebam di sini, tapi itu saya rasa akibat dari cekikan, rekan-rekan semua ya, cekikan. Jadi pada hari Rabu kemarin kita mengamankan salah satu tersangka, satu orang memang, bukan salah satu ya, satu orang tersangka dengan nama Ali Muspar ya, kita amankan di daerah Bukit Tinggi kemarin. Saya sendiri yang ikut untuk melakukan penangkapan. Kemudian dari situ ya, daripada hari Rabu kemarin tanggal 9 kita lakukan pengembangan, tidak sampai 1x24 jam kita berhasil mengidentifikasi korban dengan inisial nama IP ya, IP. Jadi di situ umurnya 21 tahun, Minang, untuk alamatnya Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kita lakukan pengembangan, rekan-rekan. Jadi si Indah ini sebenarnya memiliki beberapa pacar. Jadi situ agak kesulitan kita ya. Cuman yang agak paling khusus ya ini yang sudah kita dapatkan gitu, karena disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi, dikuatkan dengan keterangan-keterangan orang tua, kemudian ayah kandungnya, kakak perempuan kandungnya, bahwa si Alim ini setelah hari itu kan ada jeda rekan-rekan, dari hari Senin itu perkiraan kami ya, sesuai dengan hasil otopsi, bahwa korban ini lebih dari 24 jam meninggal dunia. Kenapa? Karena pada saat di situ mayatnya belum membengkak, rekan-rekan semua ya. Tapi disesuaikan dengan keterangan tersangka bahwa setelah dilakukan ya, itu memang langsung meninggal dunia. Jadi gini kronologisnya rekan-rekan. Ini yang perempuan, mohon maaf ya. Dibuka celananya, kemudian dimasukkan kemaluannya, menolak untuk disetubuhi, mencoba untuk teriak berapa kali, dicekik selama kurang lebih 15 menit lah kurang lebih ya. Tidak bergerak lagi, sudah terlanjur konak nih tersangka nih ya kan. Diselesaikan dulu hajatnya. Berarti kemungkinan sudah meninggal dunia. Ini sadis rekan-rekan semua. Tadi saya bilang, karena kemungkinan sudah menjadi mayat, baru diselesaikan konaknya. Seperti itu rekan-rekan semua ya. Disesuaikan dengan hasil otopsi. Saya buka jelas. Disesuaikan dengan hasil otopsi, ada sperma di bagian dalam dan luar, bahkan duburnya pun disetubui juga, seperti itu rekan-rekan semua. Kemudian selanjutnya setengah badan diangkat, dipindahkan sesuai dengan yang kita dapatkan TKP kemarin, menghadap ke kiri, agak ditutupi wajahnya ke semak-semak, seperti itu rekan-rekan semua. Kemudian kita melakukan pengembangan ini ya, genap seminggu rekan-rekan semua. Kenapa kita sebenarnya kalau disesuaikan dengan perkara-perkara sebelumnya pembunuhan hitungan jam rekan-rekan semua ya. Cuman kita ini agak kesulitan, kenapa? Karena memang sulit identifikasikan identitas dari si korban, seperti itu rekan-rekan semua. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sebelumnya? Berarti tidak ada menggunakan barang lain? Ya. Jadi ketika dicekik, sebelum dicekik ya, itu dia meronta, dihentakkan ke kepalanya, kena jidatnya, giginya terlepas. Nah dari situlah, tapi yang menyebabkan kematian bukan itu sebenarnya rekan-rekan semua, karena dicekik. Sesuai dengan hasil otopsi, ada bintik putih di bagian leher.
Jadi penyumbatan seperti itu. Kalau penyumbatan di sini mungkin pembengkakan di daerah kepala, ada darahnya seperti itu. Jadi kelihatan memar hasil otopsinya seperti itu. Mungkin itu ada lagi. Itu mayat ini langsung dibuang di mana? Ya, jadi setelah tidak bernyawa diselesaikan ponaknya, kemudian digotong kira-kira 5 meter lah ya, 5 meter, kurang lebih 5 meter. Di situ dibuang ke semak-semak maksudnya, ya kan? Minumnya seperti biasa, seperti ini. Kemudian ditaruh, dihadapkan ke kiri, kepalanya dimasukkan ke semak-semak seperti itu. Jadi celananya itu setengah selutut dibuka seperti itu. Berarti tidak dijemput dengan yang lain. Tidak ada. Proses dia sampai ke sana. Sampai mana? Tersangka maksudnya. Jadi sebelum ke TKP, ini saya nggak apa-apa kalau pakai ini. Ya. Jadi sebelum ke TKP, jadi pukul 19.30 si korban ini dijemput oleh tersangka. Ya, tersangka. Pengakuan dari korban, mereka ini sebenarnya baru ketemu pertama kali itulah. Baru kok. Dari Facebook. Awal mereka berpacaran kenalnya dari si Facebook. Cuman pada saat bertemu kemarin itu mereka baru pertama kali. 19.30 dijemput, jedanya itu antara 19.30 sampai dengan 20.30 seperti itu. Diajak jalan-jalan dulu selama sejam tuh. Sempat dia makan di Ngalau, kemudian makan mie ayam. Kalau makan apa kemarin? Makan mie, makan soto seperti itu. Kemudian baru dibawa ke TKP seperti itu. Itu kurang lebih sekitar dari jam 9 sampai jam 10 lewat selesai dia melakukan kegiatannya. Apa termasuk direncanakan dari awalnya kayak apa? Kalau direncanakan itu tidak sebenarnya, karena spontanitas aja sebenarnya. Dia mau, motifnya ini kan dia kan kecewa gitu loh. Sudah konak tinggi, mau disubtubuhi ya kan, tidak tercapai. Jadi disetujui berarti dari awal rencana ya. Kalau masalah itu ya pasti itu, karena memang ya dia ini kan PK lah gitu ya. Pacaran ya. Memang tersangka siapa? Memang sudah hafal dengan lokasi ya Pak? Gimana? Sudah hafal dengan lingkungan. Jadi si tersangka ini punya histori dulu pernah ikut yang punya gubuk ini ya, punya kemenakan namanya si Ade. Biasa dulunya itu nunggu durian jatuh seperti itu. Jadi sudah tahu situasi di situ. Memang kalau mau ada orang mau teriak atau motor di situ, orang masuk memang tidak terlihat. Mungkin di sini rekan-rekan sudah ada yang ke TKP kemarin ya, tahu gambarannya seperti itu. Dari situlah berawal, dari situ dia punya keyakinan bahwa ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan asusila atau apa bentuknya, pasti nggak ketahuan di situ. Kenapa? Karena kita pernah periksa saksi, nggak perlu saya sebutkan, pernah dia melakukan asusila di tempat yang sama. Pernah tangkap masyarakat? Nggak pernah. Diketahui setelah hari ini korban meninggal berapa jam setelah kejadian Pak? Sudah memerkosa. Diketahui ya. Jadi itu ya tadi itu kan saya sudah jelaskan. Jadi hari Senin dia melakukan, prediksi kami itu lebih dari 12 jam. Berarti perkiraan kami hari Selasa. Tapi disesuaikan dengan keterangan tersangka bahwa dia melakukan itu hari Senin jam 9 kurang lebih sampai jam 10 malam ya, 21 sampai jam 22 itu langsung meninggal di situ. Makanya saya bilang tadi ketika sudah dicekik dia meninggal dunia, tidak bernyawa lagi, tidak bergerak, sudah terlanjur konak, baru diselesaikan hajatnya begitu. Ini sadis rekan-rekan. Kerjaannya apa Pak? Untuk pekerjaan dia wira swasta, dia karyawan rumah makan. Ancaman hukuman? Kalau ancaman hukuman itu 15 tahun ya. Nah, pasalnya sebenarnya ganda di situ ya. Ada 338 pembunuhan biasa tidak direncanakan dan 285 disertai dengan pemerkosaan. Kalau yang korban pekerjaannya apa? Kalau korban ini sebenarnya wira swasta juga, tapi ikut bekerja dengan salah satu pabrik roti ya, pabrik roti atas nama Ade. Untuk umur korban 21 tahun. Untuk tersangkanya 19 tahun. Untuk saksi kurang lebih ada 10 kurang lebih 10 saksi kita periksa. Penangkapan Pak? Tuh lokasi penangkapan di daerah Bang Agung nih, di Bukit Tinggi. Dekat ya. Terkait pelarian Pak, informasi diawali dari mana Pak? Gimana? Terkait penangkapan bahwasanya si tersangka berada di Bukit Tinggi, informasi dari saksi.
Nah, keluarga. jadi proses penyelidikan itu ya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari rekan dia bekerja, ya, kemudian dari teman-temannya, dari si Ade tadi pemilik gubuk, ya kan, bukan pemilik, dia kemenakan si pemilik gubuk, disesuaikan dengan keterangan orang tuanya. Dengan yang paling mendasar lagi menguatkan adalah keterangan dari Ayu kandungnya, kakak kandungnya, kakak perempuan kandungnya. Dia pernah setelah hari itu jam 11 malam dia sempat minta telepon untuk dijemput. Saya habis membunuh orang, seperti itu. Jadi sudah jelas di situ. Sebenarnya 3 hari sebelum, iya kakak. Menyerah diri maksudnya ya Pak? Hah? Bukan menyerah diri. Enggak, kita yang menangkap di Bukit Tinggi. 3 hari setelah itu sebenarnya kami sudah mengendus Alim ini. Cuman mencari posisi dari si Alim ini yang agak kesulitan kita. Medsosnya ada berapa reaksi kabur? Berapa? Ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dia tinggal di tempat orang tuanya sambil bekerja di sana. Asli pelaku ini orang mana, Bang? Hah? Asli. Padang Panjang ya? Kota Baru Padang Panjang. Untuk medsos itu dia setelah kita lakukan penyelidikan itu ada 10 Facebooknya. Sama dia orang-orangnya di situ. Pelaku ini Apa nama dari situ. Gimana? Rencana dia setelah kamu dia ada kamu keluar polisi atau Kemungkinan. Jadi gini loh. Hasil keterangan kita dari percocokan dengan keterangan orang tuanya sempat memberikan 20.000 untuk lari ke Bukit Tinggi. Ya, dari situ aja sebenarnya sudah bisa kita baca. Dia bekerja sekarang di Bukit Tinggi di rumah makan apa itu namanya? Nasi kapau. Dia sudah kita interogasi, gajinya sebulan itu 3 juta. Sempat ini habis 3 minggu lagi dia menerima gaji. Saya yakin pasti dia melarikan diri keluar daerah. pakai motor ini? Nah, ini motor yang digunakan rekan-rekan semua sekalian. Ini motor perempuan. Jadi pada saat kejadian dia sempat meminjam kendaraan motor Supra X ini untuk alasan mengantarkan uang ke tempat orang tuanya. Tapi sebenarnya untuk